perkenalkan saya Dinda Silviana Putri, merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, lebih tepatnya berada dalam Laboratorium Hukum Keperdataan. Di sini saya mengampu salah satu mata kuliah, yakni Hukum Penanaman Modal dan juga Hukum Pasar Modal. Investasi menjadi salah satu sarana bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya, meningkatkan infrastruktur, dengan tujuan akhirnya tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang sudah diatur di dalam konstitusi kita. Namun permasalahannya, apakah setiap keputusan investasi yang dibuat oleh suatu negara pasti menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri? Ini yang akan saya diskusikan beberapa menit ke depan. Investasi dalam hal direct investment sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang saat ini sudah mengalami perubahan beberapa ketentuan pasalnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Investasi memang memberikan dampak positif bagi suatu negara berkaitan dengan kemajuan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan lain sebagainya. Namun dalam pembuatan kebijakannya tersebut tidak boleh suatu negara menentukan kebijakan secara sewenang-wenang. Sayangnya beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 7 September tahun 2023, sempat terjadi bentrokan antara kurang lebih 1.000 TNI, Polri, maupun aparat-aparat lain dengan masyarakat adat sekitar. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Rempang tidak menyetujui adanya pengukuran tahap 1 untuk proyek Rempang Eco City itu sendiri. Hal ini kemudian yang menyisakan suatu pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Pulau Rempang itu sendiri. Rencana pengembangan Pulau Rempang sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2004. Hal ini atas dasar rekomendasi dari DPRD Kota Batam, yang mana hal tersebut sekaligus membuka investasi di Pulau Rempang itu sendiri. Kemudian, pada tahun 2021 kemarin, sempat dikeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Keekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2023, bahwasanya Rempang sendiri menjadi salah satu proyek strategis nasional. Pengembangan proyek ini pun juga menarik investor dari China Xinyi dan investor lain dengan kurang lebih nilai investasinya mencapai 381 triliun rupiah, sebagaimana dikutip dalam laman BP Batam sendiri. Pengembangan proyek tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam dengan bekerja sama PT Makmur Elok Graha atau PT MEG. Dalam pengembangan Rempang Eco City tersebut ternyata ditemui banyak terjadi problematika. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia bahwa dalam pengembangan proyek Rempang Eco City terjadi maladministrasi. Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh Walhi, hingga Komnas HAM pun turut menyampaikan pendapatnya bahwasanya pengembangan Rempang Eco City tersebut telah mendegradasi hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat setempat, yang hal tersebut menciderai hak asasi manusia. PSN sendiri berdasarkan PP PSN didefinisikan sebagai suatu proyek ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun badan usaha atas suatu kegiatan yang bersifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam hal penciptaan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa berdasarkan definisi yang ada dalam PPPSN tersebut, maka ia memiliki cita-cita tidak hanya mensejahterakan ataupun meningkatkan ekonomi secara nasional, tapi lebih dari itu dia harus menjamin terutama hak-hak masyarakat yang ada di sana, masyarakat yang memang tinggal di sana. Namun sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh Ombudsman, Walhi, atau bahkan Komnas HAM, hal tersebut justru tidak tercerminkan dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah ketika proyek Rempang Eco City dicanangkan. Dalam hukum investasi, secara teori, bahwasanya ketika suatu negara membentuk suatu kebijakan berkaitan dengan investasi, meskipun tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya, namun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Profesor Wolfgang Friedman dalam bukunya State and the Rule of Law in a Fixed Economy, bahwa negara memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah negara sebagai provider, dia menyediakan layanan sosial. Kemudian yang kedua, negara sebagai regulator, ia yang akan membuat kebijakan-kebijakan dalam negara tersebut.
ketiga, negara yang berfungsi sebagai entrepreneur, dan yang terakhir, negara sebagai administrative justice yang berperan secara netral ketika terjadi konflik dalam masyarakatnya. Merujuk pada teori yang disampaikan oleh Profesor Friedman tersebut, maka negara sebagai fungsi yang kedua, yakni sebagai regulator dalam penyusunan kebijakannya, tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya, namun lebih dari itu, negara harus membuat kebijakan sedemikian rupa yang mana kebijakan tersebut tidak mendegradasi dan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama adalah masyarakat-masyarakat sekitar yang terdampak, yakni masyarakat-masyarakat adat yang ada di dalam Pulau Rempang. Hal ini mengingat bahwasannya eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri juga sudah diakui oleh konstitusi kita. Selaras dengan itu, Undang-Undang Penanaman Modal sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, memiliki 10 asas di dalamnya. Yang mana salah satu asasnya yakni di dalam huruf C pasal 3 bahwasanya terdapat asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam asas ini berupaya bahwasanya terjadi kemajuan ekonomi wilayah di dalam kemajuan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa asas tersebut berupaya untuk meningkatkan ekonomi wilayah. Artian adalah masyarakat sekitar ataupun masyarakat adat yang terdampak. Mereka tidak diposisikan sebagai pihak yang dikorbankan demi kepentingan proyek strategis nasional, tapi sebaliknya, justru dengan memperhatikan mereka terlebih dahulu, layaknya kausalitas, maka ekonomi nasional pun akan turut meningkat dengan ditingkatkannya wilayah tadi. Sehingga belajar dan dapat disimpulkan dari kasus yang terjadi pada Rempang Eco City tersebut, ketika memang negara hendak membuat suatu kebijakan investasi yang bertujuan untuk kesejahteraan nasional, maka harapannya kebijakan tersebut harus memperhatikan masyarakat-masyarakat di sekitarnya, terutama bagi mereka yang memang terdampak. Dan untuk proyek-proyek strategis nasional yang lainnya yang akan dibuat di masa yang akan mendatang, hendaknya kebijakan investasi tersebut tetap mematuhi rules maupun kerangka yang ada di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, baik dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologisnya. Sehingga benturan ataupun bentrok-bentrok yang terjadi seperti pada kasusnya Rempang itu tidak akan terjadi kembali. Sekian Law Talk yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sejahtera selalu untuk Indonesia dan salam multikultur.